Dan kita yang melabelkan diri kita pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Seringkali kehidupan ini memproses kita begitu sangat keras. Dan seringkali kehidupan itu sangat tidak adil, bahkan bagi orang-orang yang sudah melakukan, yang merasa sudah melayani Tuhan, dan sudah yang merasa bertahun-tahun bahkan belasan tahun, yang menaruh hidupnya di atas mezbah dan altar Tuhan. Bahkan ada beberapa di antara kita yang dari sejak mudanya menderita. Itu betul-betul menderita. Bahkan ada beberapa di antara kita, saudara dan para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, yang tekun berdoa dari sejak mudanya sampai hari ini, bahkan belum melihat penggenapan dan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu dan hidupku. Dan pada saat kita diminta menaikkan pujian dan berkata ku kagum, itu sudah tidak pernah keluar dari hati kita yang paling dalam lagi. Tidak ada getar, bahkan terasa hambar, datar, tidak ada apa-apa lagi. Apalagi kata hormat itu hanya keluar sebatas kata demi kata. Dan sejujurnya kalau diraba lebih dalam lagi dalam hati kita yang paling dasar, yang paling dalam, entahkah masih ada iman. Dan mungkin ada 1, 2, atau 3 saudara yang berkata, Tuhan, aku sudah gak sanggup menaikkan pujian ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku ini masih punya iman. Sama seperti orang tua yang datang memohon kepada Tuhan Yesus dan meminta, begging, Tuhan, kalau Engkau bisa, datang dan sembuhkan anakmu, anakku. Dan Yesus berkata kepada orang tua itu yang datang dan bikin dan berlutut, kalau engkau punya iman, kalau engkau percaya, tidak ada satupun yang mustahil. Tapi hari itu orang tua itu yang datang mengerti dan sadar bahwa sejujurnya dia nggak percaya, dia tidak percaya, dia tidak punya iman, bahkan sudah tidak punya iman dan kekurangan iman. Dan pada waktu orang tua itu meraba dalam-dalam hatinya yang paling dalam, dan dia mendapati sesungguhnya, dan ujungnya dia menyadarkan dirinya dan berteriak, tolong aku Tuhan, yang tidak percaya ini, yang kurang percaya ini. Dan detik orang tua ini menyadari keadaannya, dan detik orang tua ini mengaku sesungguhnya dia kurang percaya dan bahkan tidak ada lagi percaya di dalam dirinya. Dan tiba-tiba Tuhan tersentuh dengan kejujuran orang ini. Ada 1, 2, dan 3. Saudara sejujurnya sudah tidak ada iman. Saudara sejujurnya sudah nggak bisa percaya. Saudara tidak yakin apakah dia itu mendengar doa atau tidak.
terus saja Tuhan belum jawab. Sore hari ini kita bukan ibadah ritual, kita bukan liturgi. Tapi kalau kita mau membuka hati kita dan melihat dalam kedalaman hati kita dengan jujur, dan jujur datang menghampiri Tuhan bukan karena perkataan kita, tapi mari kita hampiri Dia dengan kejujuran hati dan keterbukaan. Mazmur berkata, hati yang remuk itu tidak akan dipandang hina oleh Bapa Yahweh di surga. Tetapi sesungguhnya sangat ironis buat kita yang sudah bertahun-tahun melayani di ladang Tuhan dan melayani begitu banyak jemaat, bahkan kita sendiri yang mengatasnamakan kita hamba Tuhan, sudah tidak pernah lagi mengalami yang namanya hati dan jiwa yang remuk di hadapan Tuhan.
semuanya. Hari itu Tuhan tahu apa yang ditanyakan oleh Petrus. Tuhan berkata, engkau akan menerimanya di surga. Semua kemuliaan. Saya bersyukur Tuhan tidak berhenti berkata, engkau akan terima yang di surga, tapi di atas muka bumi juga engkau akan menerimanya. Bahkan sebuah takaran yang dipadatkan, yang dikencangkan supaya padat, dan ujungnya tumpah ruah. Itu engkau akan terima. Itu yang Yesus Tuhan maksudkan, yang engkau terima di muka. Sore hari ini saya tidak sedang mencoba untuk menggurui atau merasa saya lebih tahu segalanya. Perjalanan pelayanan saya baru 17 tahun. Belum ada sesuatu yang spektakuler yang saya kerjakan bagi nama Kristus dan Tuhan dan Raja dan Bapa yang menebus hidupku. Mayoritas dan sebagian besar, hampir 30 tahun hidupku kuhabiskan untuk mencapai karir, untuk memperoleh yang namanya pengakuan manusia, untuk memperoleh yang namanya sosial, status sosial di masyarakat. Dan hanya hitungan belasan tahun hidup yang saya berikan di atas mezbahnya, dan belum banyak hal yang saya bisa kerjakan yang bahkan bisa menyukakan hatinya, dan yang bahkan bisa membuat dia sedikit aja bangga. Belum. Ini tahun ke-18 saya berkomitmen untuk menyerahkan hidup di atas mezbah dan belajar untuk melayani Dia dengan hati nurani yang murni. Di awal menyemplungkan diri dalam sebuah pelayanan tanpa bertanya berapa persembahan kasih yang saya terima dan apa pelayanan saya. Sampai hari ini, waktu Tuhan berkata, aku mau engkau berjalan sendiri dan memulai sebuah pelayanan kenabian yang aku taruh dan aku panggil. Saya berjuang dengan pemimpin-pemimpin di tempat pelayanan. Saya berkata, saya dapat suara dari Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk sebuah pelayanan yang Tuhan sudah siapkan. Saya harus lewatin 3 tahun pergumulan karena pemimpin berkata, tunggu, belum saatnya. Saya
saya harus menundukkan diri dalam sebuah otoritas yang berkata, Tuhan belum dikasih. Hari itu saya berdoa dan saya nggak tahu, Tuhan tidak menjawab apapun. Tuhan tidak memberikan tanda demi tanda, konfirmasi demi konfirmasi, yang ujungnya saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu. Singkat cerita, lewat 1 dan 2 persoalan, dan saya mau jujur dengan saudara, saya bentrok dengan salah satu keputusan dari pemimpin yang saya hormati. Dan hari itu, saya seperti kebanyakan pelayan dan manusia, saya butuhan, saya ngambek, saya tersinggung. Nggak mau lagi doa dengan para leader, dengan pemimpin-pemimpin top yang ada di atas. Dan saya minta izin dengan sopan, Ibu, hatiku sakit. Izinkan saya nggak ikut ibadah dulu ya. Dan saya tidak pernah menyadari, saya berpikir cuma sekali ibadah, 2 kali ibadah, paling banyak 3 kali ibadah lah. Saya minta izin untuk menenangkan gejolak di dalam dada. Ternyata berlanjut. Sebulan. Kok nggak kelar-kelar ini kemarahan di dada? Pemimpin mulai datang ke rumah, mulai ngajak ngobrol, mulai ujungnya berdoa. Masuk 2 bulan, nggak kelar juga. Ujungnya saya bilang, Ibu, saya minta cuti. Nggak tanggung-tanggung cutinya 3 bulan. Nggak ada yang pernah cuti 3 bulan di pelayanan saya. Paling lama 2 minggu aja udah pol. 3 bulan saya cuti. Singkat cerita, 3 bulan yang saya lewati, ujungnya saya mendengar, wah, ini anak-anak roh penyesal. Wah, ini anak-anak roh pemberontak. Wah, sampai saya juga, wah, selama 3 bulan. Kenapa? Wah, jadi begini. Ujungnya saya datang ke Tuhan. Tuhan nggak ngomong A, nggak ngomong B. Saudara, kalau saudara punya karunia dan saudara punya roh kepekaan untuk mendengar peka suara Roh Kudus, sebulan 2 bulan dan Tuhan tidak berbicara dan engkau tidak mendapatkan konfirmasi apapun, itu adalah sebuah keputusasaan yang mengerikan bagi seseorang yang dilabelin dan dicap orang peka kok nggak denger. Hari itu saya bersyukur Tuhan nggak bicara apapun dengan saya, tapi saya diberikan sebuah penglihatan yang jelas. Tiba-tiba seperti berada di sebuah menara dan saya turun tangga yang melingkar sampai ke bawah yang sangat gelap. Dan tiba-tiba saya melihat diri saya di sudut pojok sana sedang meringkuk seperti orang yang panik, yang ketakutan.
ketakutan sedang itu. Saya tidak tahu itu siapa. Dan kemudian saya samperin, saya tepuk pundaknya. Waktu dia mengangkat wajahnya, saya kaget, ternyata saya melihat diri saya di pojok. Di dalam sebuah ruangan yang sangat dalam dan gelap. Dan saya berkata, kenapa kamu ada di sini? Dan tiba-tiba air mata mengalir. Kemudian tiba-tiba saya merasa, ayo ikut saya. Waktu orang ini yang berkata menarik tangan saya dan ikut saya, tiba-tiba saya melihat berubah wajah Yesus yang ada di depan saya. Dan singkat cerita, penglihatan ini bercerita jauh lebih banyak dan menjawab jauh lebih banyak. Singkat cerita, dalam 3 hari setelah penglihatan itu, saya nggak tahu, seperti ada sesuatu yang dicabut. Itu berubah, tiba-tiba hilang. Dan hari itu siang, saya telepon kepada pemimpin saya, adakah ibu punya waktu, aku mau ketemu. Singkat cerita, saya membereskan, saya buka dan bongkar semua yang ada di hati. Saya berkata, ibu, please izinkan dan berikan maaf dan blessing sekaligus. Semua pemberontakan, semua sifat yang kurang ajar, nggak tunduk, bla 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 bla, yang aku nggak pernah sadar. Hari itu singkat cerita, aku berlutut di kaki beliau. Hari itu singkat cerita, beliau belum melepaskan saya. Pada hari itu saya balik, saya pulang ke rumah sebagai orang yang dimerdekakan. Dan singkat cerita, saya ngelobi lagi ke pemimpin. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini benar, ini pernyataan daripadamu, aku cuma minta blessing pemimpin. Sampai saya terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Satu tiba-tiba yang saya nggak pernah sangka, hari itu 1 Juli 2022 saya dinyatakan resign untuk merintis sebuah pelayanan sosial media atau media digital dengan Els Ministry, Suara Kenabian. Dan sampai hari ini sudah 1 tahun. Banyak pergumulan dan tantangan, yes. Bahkan kalau saya boleh memberikan sebuah statement, pelayanan itu ternyata mahal, bro. Itu sebabnya tidak banyak orang yang mau memikul tanggung jawab membuka dan merintis pelayanan. Betul ya Bapak Ibu Pendeta? Saya mau jujur mau berkata, pelayanan itu mahal, karena setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan
saya tetap memilih sekalipun lemparan cacian, salah pengertian, suara yang sumbang, falas dan segala macam ditujukan dalam pelayanan. Bahkan tidak ada tim-tim yang solid, bahkan belum ada, bukan tidak ada, belum ada sampai hari ini. Saya tetap berkata, Tuhan, aku tahu Engkau yang panggil. Tapi jujur, izinkan saya share. Pelayanan ini belum bahkan 5 tahun aja belum. Sudah puluhan kali saya berkata, Tuhan, kayaknya mungkin saya salah dengar ya. Bolehkah aku memilih jalur yang lain? Apalagi kiri dan kanan berkata, kamu salah, udah pelayan 17 tahun, kamu menarik diri, kamu gila kali ya. Nggak ada orang yang membackup, tidak punya modal, tidak punya donatur yang tetap, single fighter. Bahkan orang-orang full timer pun nggak punya. Bahkan saya harus comat kiri dan kanan, dan salah satunya ada hasil copotan yang satu di depan no. Ini hasil nyomot dari pelayanan yang lain, mau nggak bantu? Ada saksinya, Pak Surya dan Ibu Iyun. Itu hasil copotan itu. Comot kiri dan kanan. Mereka punya pelayanan sendiri. Dan seringkali saya berkata, Tuhan, sama seperti Yeremia dan Yesaya berkata, jangan suruh aku menyampaikan firman dan pesanmu kepada orang Israel, karena orang Israel tidak mau dengar. Hal yang sama label yang seringkali dilabel oleh orang-orang di sekitar kita, kamu orang yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Apa pesan Tuhan? Apa kata Tuhan waktu kita menyampaikan? Belum tentu kok orang terima. Kita berharap, oh terima kasih, kemudian persembahan berjatuhan di kaki kita. No, itu kan maunya kita. Itu maunya kita. Banyak orang datang minta kita doa berkat, tapi Tuhan tiba-tiba menaruh bukan berkat yang keluar disampaikan, tetapi mana Tuhan memberikan sebuah warning dan peringatan dan begitu keras, dan orangnya nggak mau terima. Gua minta lu berkati, lu kenapa ngomel? Ya, akhirnya dilabelin ini nabi marah-marah mulu. Orang itu pasti tidak pernah baca perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nabi itu rata-rata galak. Baca Elisa, baca Elia. Serius, itu nabi rata-rata galak. Saya serius. Nah sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang spesifik untuk ke depan, khususnya untuk bangsa kita yang dimana tahun 2024 Februari akan menghadapi pemilu. Dari semenjak tahun 2022 pertengahan menjelang hampir akhir tahun, Tuhan sudah berkata, engkau harus berdoa untuk mengawal pemilu 2024. Kami sempat memulai untuk mengawal doa 2024 dari bulan Februari sampai kemarin Juni pertengahan. Ini yang saya mau share
Saudara boleh percaya, saudara tidak percaya pun saya tidak tersinggung. Ini yang saya dengar waktu saya berdoa, waktu saya bergumul. Tuhan, di depan ini ada apa? Fakta dan realita berkata 2023 kondisi ekonomi bahkan dunia dan global tidak semakin baik. Kita bersyukur Indonesia tidak terpuruk. Sekalipun sekeliling kita para bisnis, orang-orang yang bekerja, 1 dan 2 orang berteriak, aduh susah. Betul. Tapi juga saya mendengar ada beberapa orang yang menuai dengan begitu luar biasa, ajaib ada. Beberapa hamba-hamba Tuhan juga saya mendengar kadang-kadang mereka curcol, mereka berkata, aduh jemaat masih belum pulih. Sekalipun kita sudah boleh beribadah di gereja, tapi jemaat belum pulih, persembahan juga nggak banyak. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus membiayai pelayanan, harus bayar sewa dan segala macam, harus bayar full timer segala macam, harus bayar persembahan kasihnya mereka, dan mereka berkata kurang uangnya. Kamu punya enggak? Pinjem deh. Kasihan belum dapat PK. Beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang punya bisnis akhirnya dengan sangat terpaksa harus mengambil dana dari bisnis mereka dan dialokasikan buat pelayanan. Tapi ternyata bisnisnya hamba Tuhan ini juga punya masalah, dan akhirnya mulai ini seret, ini juga seret. Ada beberapa hamba Tuhan, pelayan yang punya properti, puji Tuhan bisa jual properti mereka. Properti tidak segampang dijual hari-hari dan tahun-tahun terakhir. Bahkan sesama pelayan Tuhan pun menangis. Ayo, aku minta didoakan. Aku juga mau minta kamu doakan. Kalau begitu mari kita saling berdoakan. Jujur. Sesama pelayan dan hamba Tuhan saling mendoakan, menguatkan. Oke, kita pasti bisa. Iya, amin. Keluar. Jemaat udah ngantri, kita didoakan. Saya cerita. Ini di Jakarta, bukan di Pontianak. Pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan, waktu pelayanan melayani jemaat ini gagah perkasa, firman yang disampaikan hebat. Setelah selesai amin, masuk ke belakang, di belakang layar, doakan gua dong. Lah, lu baru habis doa jemaat lu masa habis datang jemaat lu kenapa minta didoakan lagi? Sejujurnya karena demi jemaat gua mesti menguatkan diri gua nih. Lu berarti bohong dah sama jemaat. Copot itu pakaian Superman, jangan dikasih es. Salah itu bukan Superman, salah. Copot, jangan pakai topeng. Saya serius. Tapi ini yang saya mau share. Saya mau cerita, ini yang saya mau sampaikan sebuah pesan ke depan. Latar belakang pesan ini waktu saya sedang mendoakan dan menggumulkan soal pemilu 2024, ternyata Tuhan itu memberikan sebuah cerita, sebuah gambaran yang ke depan ini nanti akan nyampe, dan kita ini pasti akan menghadapinya. Mari kuatkan dan teguhkan hati kita.
dikuatkan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita siap menghadapi badai yang segera pasti datang. Latar belakangnya adalah di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 tentang pengalaman yang dialami oleh Elia pada saat Raja Ahab yang memimpin Israel. Sabar ya, saya buka. Ada beberapa poin yang saya sudah tulis supaya saya tidak melebar ke kanan dan ke kiri. Setelah kita menghadapi pandemi COVID selama 3 tahun, Tuhan berkata di 1 Raja-Raja 18, seluruh Israel mengalami kekeringan 3 tahun. Betul ya? Dan Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahab. Dan ini yang Tuhan bukakan buat saya. Ahab itu adalah figur pemimpin yang tidak matang atau tidak dewasa. Ahab punya otoritas, tapi tidak berintegritas. Ahab raja, tapi tidak bisa bekerja. Inilah yang menjadi dasar kenapa Tuhan berkata kawal pemilu 2024. Kalau orang-orang percaya dan orang Kristen tidak sungguh-sungguh mengawal, nanti yang akan naik memerintah atas bangsamu 5 tahun ke depan adalah figur Ahab ini. Dan Tuhan berkata 3 tahun musim kemarau adalah sama seperti yang sedang melanda seluruh dunia, adalah 3 tahun masa pandemi COVID yang sedang kita hadapi, dan kita sudah mulai keluar. Tapi persoalannya saudara, kita ini penyintas yang keluar, yang berhasil keluar dari pandemi COVID. Boleh dimatikan dulu sebentar, biar perhatikan saya dulu. Matikan dulu sebentar. Kita setelah lewat pandemi COVID 3 tahun, kita adalah penyintas survivor yang berhasil melewati pandemi COVID. Persoalannya dengan pandemi COVID yang 3 tahun ini telah merubah tata budaya dan cara hidup kita, sangat drastis berubah 180 derajat. Saudara mau percaya atau tidak percaya, merubah. Lebih banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang apatis. Teknologi yang begitu canggih dan maju masuk dalam semua sisi dimensi kehidupan kita, besar, kecil, tua, dan muda. Saudara percaya atau tidak, pandemi COVID meluluh rontokkan ekonomi, sendi-sendi bangsa-bangsa, pengusaha, dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang bertambah kaya, tapi juga ada beberapa orang yang langsung bangkrut. Bahkan negara superpower pun bermasalah dengan itu. Bahkan bangsa Eropa, benua Eropa pun bermasalah dengan itu. Persoalannya setelah keluar dari pandemi COVID yang kita hadapi adalah sebuah masa yang tidak ada penentuan, seperti gelap di depan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca kepastiannya seperti apa. Analisa para ekonomi dan lain sebagainya itu cuma hanya sekedar data yang dipaparkan buat kita. Belum ada yang namanya kesimpulan akhir.
Saya melanjutkan. Setelah apa yang saya sampaikan, saya sungguh minta Bapak Ibu doakan dan tanya Tuhan secara pribadi. Satu Raja 18 ayat yang ke-30 boleh munculkan, saya mau coba. Ini yang Tuhan pesankan buat kita. Ayat yang ke-30, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Boleh kita baca yuk. Ayat yang 30, 31 sampai 35. Yuk mari kita baca sama-sama supaya kita tidak ngantuk. Ayat yang ke-30. Lalu Elia berkata kepada seluruh rakyat itu, mendekatlah kepadaku. Maka seluruh rakyat mendekat kepadanya. Ia memperbaiki Elia mengambil 12 batu. Namamu akan menjadi Israel. Jangan dimatikan ya, Yurika Abraham. Tuhan berkata, perbaiki mesbahmu. Semua kita yang survivor dari pandemi COVID, apapun kondisi dan keadaanmu, Tuhan berkata, perbaiki mesbahmu. Apalagi terutama kita setiap pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan, perbaiki mesbahmu. Elia mengambil 12 batu lambang daripada 12 suku Israel, dan Tuhan berkata, 12 unsur di dalam hidupmu yang luluh lantak semenjak pandemi COVID dan apapun juga harus engkau perbaiki, dan engkau datang mendekat ke Tuhan apapun kondisimu. Dan di ayat selanjutnya kita bisa membaca bagaimana Elia memakai air pada saat di mana musim kering dan tidak ada air dan belum ada hujan itu datang. Justru dia pakai air yang sangat mahal waktu itu untuk dipersembahkan ke Tuhan. Artinya Tuhan berkata, Tuhan menantang apa yang paling berharga dalam hidupmu, apa yang paling precious. Justru itu yang Tuhan berkata, persembahkan. Itu adalah bagian dan cara Tuhan berkata, perbaiki mesbahmu, perbaiki kehidupan pribadimu, hubunganmu dengan aku. Dalam hal ini Tuhan tidak berbicara apa yang engkau tahu, pengetahuan yang engkau tahu, tapi hubungan pribadi untuk membangun hubungan yang pribadi dengan Bapa Yahweh. Dalam hal ini Elia memberitahukan sebuah kiasan tanda profetik, air yang hari itu sangat berharga buat orang-orang Israel justru dipersembahkan. Kalau saudara hitung, ini jumlah debit air yang sangat banyak. Tuhan seringkali memberikan solusi buat kita dengan cara-cara yang seringkali kontradiktif. Saudara masih ingat di tengah-tengah kekeringan Tuhan memerintahkan Elia untuk datang ke Sarfat, ada janda. Tuhan berkata, aku sudah perintahkan janda itu untuk memelihara hidupmu.
Saudara berpikir itu janda konglomerat kah? Donatur kaya kah? Yang punya harta 7 keturunan gak habis? No, itu janda miskin dengan 1 anak. Dan dia ketemu pas lagi mungut kayu bakar. Dan hari itu dia mau masak dan dia mau makan. Dan mati aku dan anakku. Dan seringkali Tuhan menjawab setiap solusi, setiap memberikan jalan keluar dalam hidup setiap kita dengan cara yang tidak pernah diprediksi, dengan cara yang sangat bertolak belakang. Tuhan mau mengangkat engkau dari kemiskinan. Dia gak kasih kamu lotre 1 juta miliar, enggak. Itu maunya kita, ya kan? Tuhan mau mengangkat kita dari setiap roh kemiskinan. Dia berkata, apa yang ada padamu yang paling berharga? Seringkali itu yang dia pakai. Hal yang sama, Tuhan berpesan, perbaiki mezbah setiap hari. Saya tahu buat seorang gembala, jemaat yang besar, jemaat yang banyak, yang kaya apalagi, itu kayaknya rasanya haleluya. Itu kita rasanya ada 1 donatur yang kaya aja, kita gak ongkang-ongkang kaki ya. Betul ya, kita gak perlu tiap bulan berdoa, Tuhan ini butuh bayar listrik loh, ini butuh ini loh, ini butuh ini loh. Maafkan saya ngomong belak-belakan aja. Saya termasuk di dalamnya. Saya bisa berkata, yes Tuhan itu luar biasa. Tapi di belakang saya tetap menghitung ini digitnya berapa. Saya harus siapkan selesai KKR, ini uang harus ada loh. Panitia pasti akan minta uang untuk bayar. Mana? Halo. Kadang-kadang udah waktunya untuk KKR pun 1 menit atau 5 menit sebelum naik ke atas panggung untuk menyampaikan firman, kita masih berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hatiku. Dan itu lewat tempaan demi tempaan demi tempaan. Sampai hari ini saya bahkan gak peduli lagi kalau Tuhan berkata kerjakan ini, tapi Tuhan gak punya duit, kerjakan. Saudara percaya atau tidak percaya, saya membangun pelayanan dari zero. Enggak punya donatur, enggak punya donatur. Keliling 38 provinsi, benua Eropa, Amerika, bangsa-bangsa, dan kali ini Tuhan berkata ke Asia. Tempaan demi tempaan, hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Kesulitan demi kesulitan menempah kita untuk kenal siapa Bapa Yahweh di surga. Bukan apa yang kita beritakan, tapi pengalaman itu mengajarkan kita jalan yang lorong, yang sempit, yang berbatu-batu, berkerikil, sakit, berdarah, tapi engkau terus maju. Orang tanya, kamu bagaimana bisa membangun pelayananmu? Nggak tahu, pokoknya aku cuma jalan dengan Tuhan. Kamu kok masih bisa sih ke bangsa-bangsa hari ini? Nggak tahu, aku cuma jalan dengan Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, wow, mari kita lihat ayat yang ke-42, naikin yuk. Mari kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ada perbedaan orang fasik dengan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang fasik akan pergi makan dan minum. Seperti firman berkata,
orang fasik. Maafkan saya, orang fasik itu orang percaya tapi kelakuannya fasik. Orang fasik itu labelnya, pinnya. Ya, kalau saya pakai pendeta nanti saya nyinggung ya. Saya minta maaf lah. Orang fasik itu bukan orang yang tidak kenal atau tidak percaya, tidak beragama. Orang fasik orang yang beragama, orang yang disebut pemuka agama, orang yang disebut tokoh agama, orang yang disebut ngerti ini, ngerti kitab ini, kitab ini, kitab itu, tetapi kelakuannya serong. Itu orang fasik. Orang fasik yang hanya memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan, posisi dan kedudukan, dan jabatanku, gengsiku, dasiku. Tapi ayat yang ke-42, orang yang takut akan Tuhan dan dengar suara Tuhan dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Elia naik ke atas puncak gunung Karmel. Saudara naik ke atas puncak gunung, kita butuh berjuang dan butuh stamina yang fit. Untuk apa naik ke atas puncak? Bukan mendirikan kemah, camping di atas puncak gunung. Tapi Elia berkata, tertulis ia sujud dengan mukanya ke tanah, di antara kedua lututnya dia bersujud. Sampai rata kepalanya mencium kedua lututnya. Orang yang tahu dan kenal siapa Yahweh sesungguhnya, orang yang berani dan bisa menundukkan dirinya dan menyembah Tuhan sampai kepalanya, wajahnya menyentuh kedua lututnya. Banyak pelayanan membesarkan beberapa pelayan-pelayan tanpa kita sadar, menaikkan gengsi para pelayan-pelayan Tuhan. Dan banyak di antara mereka berjalan seolah-olah selebritis, orang-orang yang begitu banyak dikagumi, orang-orang yang ujungnya mempertontonkan seorang hamba Tuhan yang performanya dinilai dengan di-rating dan dipajang, dipampang sosial media. Bukan pelayan-pelayan, bukan mereka yang bisa berlutut sampai wajahnya menyentuh kedua lututnya. Hampir sangat jarang Tuhan berkata, aku sudah tidak pernah menemukan itu lagi. Dan di hari-hari terakhir, tahun-tahun ke depan akan muncul begitu banyak pelayan-pelayan yang seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, iya juga sih. Bagaimana dia bisa berlutut menyembah sampai wajahnya menyentuh kedua lututnya? Ada yang ngeganjal di tengah. Asal aku nggak nyinggung ya, contoh. Alami bro, banyak karena sudah sangat subur dan sangat makmur dan diberkati oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh. Mereka harus banyak perasaan. Supaya kita tetap bisa menyembah Yahweh Bapa Adonai. Sekalipun kita tetap akan diberkati Tuhan.
Kita tetap akan diberkati Tuhan, tapi kita tetap akan lebih menyembah Tuhan. Jangan pernah biarkan bagian tengah ganjal, atau jangan pernah biarkan lutut kita nakuk. Kolesterol, asam urat, makannya sih enak-enak, nggak tahu ngerti puasa sih. Poin ketiga, ayat yang ke-45. Ini yang sedang terjadi. Ayat yang ke-45. 1, 2, 3 kita baca yuk. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan tebal dan angin, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta dan pergi ke Yesreel. Ayat yang ke-46. Namun kuasa Yahweh berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari. Saudara, ayat yang ke-45. Sekejap mata langit menjadi gelap dan oleh awan tebal dan angin, lalu turunlah hujan lebat. Dalam versi bahasa Inggris, hujan lebat itu tiba-tiba diterjemahkan badai. Dan ini yang Tuhan berkata, badai pasti turun. Persoalannya, badai yang dimaksud Tuhan membawa dua dampak, seperti pedang yang punya mata dua. Badai di sini buat mereka yang siap, yang menantikan Tuhan, yang berlutut sampai mukanya di antara kedua lutut. Mereka yang siap, maka mereka akan menari dan terbang di atas badai. Tapi buat mereka orang-orang fasik yang hanya makan dan minum, kawin mengawinkan, cari posisi, dan semua yang dunia dengan jubah keagamawiannya mereka, dan Tuhan berkata badai ini akan menggulung mereka. Ayat yang ke-46 Tuhan berkata, orang-orang yang selama ini sudah menderita begitu rupa, menangis sambil menabur benih, tangisan doamu, uangmu di tengah-tengah kesesakan engkau tetap menabur. Tuhan berkata, kuasa Yahweh. Dan tiba-tiba Elia mengikat pinggangnya, kekuatannya. Tiba-tiba kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kita. Dan waktu Ahab berlari dengan kereta kudanya, waktu Elia mengikat pinggangnya dan berlari, tiba-tiba larinya bukan lari biasa. Tiba-tiba awan itu menghembus dia. Elia yang tadinya cuma hanya sekedar berlari melampaui kereta. Apa maksudnya? Izinkan saya menyampaikan sebuah kewahyuan yang Tuhan singkapkan dan bukakan. Tuhan berkata badai ini pasti datang, dan itu akan menimpa benua demi benua, bangsa demi bangsa akan diguncang, sampai tidak ada satu bangsa yang tetap tinggal tenang dan nyaman dan tidak punya masalah soal sosial dan politik dan ekonomi. Tiga sektor ini akan diguncang begitu rupa. Bahkan pemimpin-pemimpin tidak ada lagi yang mau dipilih sebagai perdana menteri. Nggak ada satu orang pun yang mau. Udahlah 3 bulan aja cukup. Kemudian di demo dan itu diturunkan. Ada beberapa yang dengan rela hati dan berkata, ya udahlah, siapa yang lebih pandai memerintah menjadi perdana menteri dan lain sebagainya. Nih, bangsa akan chaos. Dan setiap kita yang mendengar berita, kok bisa ya? Ini negara yang sangat solid, yang sangat kuat, kok tiba-tiba bisa mengalami gejolak yang begitu rupa ya? Itu akan terjadi.
Waktu saudara dengar berita demi berita dan demi berita, nah saudara ingat, sudah disampaikan dan ini sudah terjadi banyak bangsa dan negara yang sedang bergejolak. Tuhan berkata badai yang segera datang akan membuat orang-orang yang dalam hatinya, dalam rohnya terus mencari Tuhan dan menantikan Tuhan dan ngikut apa yang kata Roh Kudus kepada jemaatnya, mereka akan menang di atas badai. Mereka akan menyiapkan sebuah kapasitas manusia roh yang kuat untuk menangkap setiap momentum dan demi momentum. Tiba-tiba akan muncul orang-orang yang tadinya tidak pernah dipandang dan tiba-tiba muncul dan diberkati Tuhan. Bukan cuma secara rohani tapi secara jasmani, secara materi, secara hikmat apapun. Tiba-tiba engkau muncul. Bukan karena kekuatan, tapi Tuhan yang mengangkat kamu tiba-tiba di atas puncak. Dan itu beberapa hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta yang tidak pernah dikenal itu tiba-tiba muncul. Waktu badai masih terus datang dan lain sebagainya, orang-orang yang takut akan Tuhan yang Tuhan taruh di atas gunung itu tiba-tiba bersinar di atas gunung. Itulah Yesaya yang berkata, bangkitlah dan menjadi terang, karena terangmu sudah datang. Bukan kita yang ciptakan terang, tapi Tuhan berkata terangmu sudah datang karena aku yang tahu. Waktu tiba-tiba terang itu bersinar loh, semua orang melihat ada terang di atasmu. Semua orang berkata ada badai begitu luar biasa, bagaimana caranya engkau bertahan dan engkau tambah kaya, tambah makmur, dan engkau tambah memberkati banyak orang di tengah-tengah badai. How come? Disitulah engkau berkata ada Bapa Yahweh, Tuhan yang hidup. Tuhan berkata itulah saatnya kesaksian itu muncul. Itulah saatnya Baal-Baal dan nabi-nabi Baal itu dipermalukan. Itu saatnya Baal-Baal itu diruntuhkan. Dan Yesaya berkata ada 10 orang yang akan memegang jubah orang Israel dan berkata, ajarkan aku untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Hari itu, saat itu terjadi, inilah yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Hujan awal dan hujan akhir, lawatan Roh Kudus itu akan segera terjadi. Di dalam hati saya yang paling dalam, saya sungguh meminta Tuhan, waktu hujan awal dan hujan akhir itu terjadi, biar Indonesia yang pertama kali alami. Amin. Tolong garis bawahi, bila saat itu jadi, akan muncul dari tempat yang terpencil, bukan dari kota metropolitan besar. Akan muncul dari tempat yang terkecil yang tidak orang pandang dan tidak orang kenal. Tiba-tiba muncul di sosial media, di televisi digital, tiba-tiba sampai ke luar negeri. Semua orang melihat kotanya di mana? Indonesia. Oh iya, dan hari itu semua orang melihat Indonesia. Dan kemudian bola api lawatan itu menjalar dan sampai ke Papua. Dan dari sampai Papua kembali ke Israel. Saya sungguh sangat berdoa itu adalah Indonesia. Di tengah-tengah Asia, di tengah-tengah Eropa sedang dilanda badai, Indonesia tiba-tiba di atas. Dan itu berlangsung sangat singkat. Persoalannya itu berlangsung sangat singkat. Saya nggak tahu waktu Tuhan berkata sangat singkat ya nah. Saya nggak tahu Tuhan singkatnya 6 bulan kah? 1 tahun kah? 2 tahun kah? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya pada waktu Tuhan memberikan sebuah rema untuk mengawal pemilu 2024,
Saudara bisa saksikan di channel YouTube Els Ministry atau Elisa Marga Irawan. Tiba-tiba muncul sebuah pernyataan. Ada 3 masa periode, 3 kali 15 tahun pemilu yang sangat genting dan krusial. Dimulai pemilu 2024. Kalau kita tidak kawal sungguh-sungguh, maka Indonesia tidak akan bisa memasuki sebuah masa keemasan. Banyak orang bertanya, Bu, siapa kata Tuhan yang akan naik? Nggak tahu. Tuhan yang kasih tahu. Partai mana yang akan menang? Nggak tahu. Pokoknya berdoa buat partai politik. Pokoknya berdoa siapapun Tuhan yang percaya akan naik ke atas, doakan sungguh-sungguh. Jangan percaya apa yang kau baca. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kau dengar. Berdoa sungguh-sungguh. Saya sungguh berdoa kita sebagai pelayan Tuhan. Liturgi bagus, semuanya bagus, tapi mari kita spare waktu dengar apa kata Tuhan sungguh-sungguh. Dan perubahan akan begitu sangat cepat ke depan. Dan badai itu pasti datang. Ini persoalan kapan waktunya Tuhan. Banyak orang kepengen tahu kapan. Nggak tahu. Siapkan dirimu. Siapkan sebuah kapasitas manusia roh yang kuat. Roh Kudus melayang-layang sedang mencari di mana ada tempat dia berpijak dan memakai seseorang dan 1, 2 orang dan 3 orang, 4, 5, 6 orang untuk dia urapi. Dengan boldness, dengan keberanian. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya membayangkan dan memvisualisasi diri saya. Tiba-tiba Roh Kudus urapi saya dengan begitu kuat, mencengkram dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tiba-tiba setiap nubuatan yang dikeluarkan Tuhan dan Tuhan keluarkan dan Tuhan berbicara lewat mulut yang sederhana ini, tiba-tiba itu jadi. Saya membayangkan itu dan itu segera jadi. Saya membayangkan saya datang ke satu bangsa dan berbicara kepada presidennya. Saya berkata, "Hai Presiden Uganda, Tuhan berkata begini. Bung, lu mau dengar apakah gak dengar? Lu mau percaya apakah gak percaya? Udah." Saya sudah membayangkan diri saya berbicara kepada Joe Biden. Ternyata itu langsung terjadi. Saya nggak tahu saudara punya kerinduan itu atau tidak. Saya membayangkan saya tidak hanya sekedar orang menyampaikan pesan untuk di gereja yang kecil-kecil. Saya suka melayani setiap kita, tapi juga saya membayangkan setiap pelosok-pelosok jenderal-jenderal yang sangat ditakuti oleh orang. Saya datang, lu bertobat, lu gak bertobat, besok kamu dicabut. Saya membayangkan saya punya seujung kuku pengurapannya Elisa yang mati, punya karunia yang begitu luar biasa. Bahkan apa yang dibisikkan, dirancangkan oleh si musuh di dalam rumah dan kamarnya, dia bisa ngerti. Dia tahu. Saya bilang, Tuhan, aku minta seujung kuku pengurapan yang dimiliki oleh Elisa aja. Aku nggak minta 2 kali lipat. Seberapa kerinduanmu untuk melayani Tuhan? Maafkan saya yang terakhir kali saya mau tutup. Seringkali
Seringkali kata pelayanan dianggap remeh dan dientengkan. Tapi giliran yang kata yang namanya pekerjaan sekuler diagungkan begitu rupa. Saya bisa kasih tahu saudara kenapa saya berkata demikian. Seringkali pelayan-pelayan Tuhan full timer, kalau yang dikasih tugas melayani sebagai musik, sebagai WL, sebagai singer, hampir jarang yang datang on time. Mostly dan kebanyakan leleh. Saya salah satu orang yang tipe yang strict dengan waktu. Kalau saya dikasih jadwal ibadahnya mau mulai jam 5, saya akan mulai mengukur dan menghitung perjalanan saya nyampe ke gereja jam berapa. Minimal 5 menit sebelum harusnya ibadah itu mulai, saya akan ada. Ini kesaksian. Setiap kali pelayanan, Pak Zul nggak mengundang saya loh. Saya boleh tanya beliau. Nggak ada surat undangan dari beliau. Saya yang menawarkan diri lewat Iyun dan Surya. Boleh nggak saya datang melayani kalian? Pak Zul nggak bayar saya loh. Setiap tempat yang saya datangi mereka nggak bayar. Kok ibu mau? Karena yang saya layani Tuhan. Tuhan yang sudah bayar. Amin. Itu prinsip saya. Saya nggak harapkan PK amplop. Dikasih ya saya terima, puji Tuhan. Enggak, saya tidak pernah minta. Oh, karena lu punya banyak tabungan deposito. Maaf, deposito ku tak punya, mobil pun ku tak punya. Saudara boleh tanya Surya dan orang-orang dekat saya. Tiap kali pelayanan, saya bersyukur ada pelayanan Grab Online. Hari ini dan besok mau berangkat pelayanan ke Kucing. Sebelum saya berangkat nyampe di kota Pontianak, saya cek rekening saldo pelayanan 0. Saya cek rekening pribadi tinggal 1 juta. Saya kasih tahu saudara. Tiket beli dan hotel saya minta staf untuk beli pakai kartu kreditmu dulu ya. Tanya, saya belum bayar, dia tanya. Perjalanan mau naik pesawat, tiba-tiba ada saudara yang berkata, aku minta rekeningmu, aku transfer. Semalam habis melayani di sini Pak jam 10, jam 9, cek rekening masuk. Tuhan tahu tanggal 7 besok kita mau berangkat ke Kucing. Tuhan tahu saya harus gantikan tiket dan lain sebagainya, dan masih ada sisa. Saya tanya Tuhan, buat siapa? Tadi sore sebelum berangkat ke sini, saya berkata, Tuhan, saya mau ketemu dengan keponakan saya mau ada sedikit oleh-oleh, saya mau kasih ke mereka. Saya berkali-kali muncul nama anak ini, saya nggak tahu dia lagi pergumulan apa. Seharian ini kita pelayanan dan kita jalan ke beberapa tempat sampai siang, sampai akhirnya ke hotel jam 3. Saya naik ke kamar, saya japri, saya berkata, kamu bisa datang nggak ketemu saya di lobi jam 4. Saya baru nyampe hotel, saya mandi dulu, saya akan siap jam 4 ketemu di lobi. Persis jam 4 saya turun di lobi. Ngobrol gitu,
saya tanya bagaimana kehidupanmu setelah kamu pindah ke Pontianak, bla 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 bla. Mereka cerita. Tiba-tiba di hati saya kan pengen korek yang satu. Saya korek yang satu ini. Tiba-tiba Tuhan berkata, pakai uang itu, berkati usahanya. Saya berkata, masa aku melayani orang lain tapi keluargaku tidak melayani. Mereka berdua berkata, bukan uang yang aku minta, doakan kamu. Jangan kita cuma jago di luar, tapi rumah kita sendiri nggak pernah kita lihat. Siapkan keluarga kita untuk bisa kekuatan manusia roh kita. Kita menari terbang di atas badai, tapi bukan terburu dengan badai. Saudara, hari ini kita bisa menabur bercucurkan air mata, enggak rasa, tetap setia. Tuhan setia. Amen. Boleh munculkan Roma 4 ayat 21, non ayat Roma 4 ayat 21. Saya mau ajak setiap kita membacakan ayat firman ini seolah-olah kita mendeklarasikan inilah iman kami Tuhan. Roma 4 ayat 21. Ini yang terakhir yang saya mau berikan. Ini ayat firman yang saya mau berkata, mari pegang sama seperti imannya Abraham. Kita mau berkata sama-sama Roma 4 ayat 21. Saya bacakan dulu ya. Bisa ya? Ada? Suwine. Itu tiba-tiba ayat ini muncul. Saya tidak pernah siapkan itu. Ada yang sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Di HP ada? Ya. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, Dia pasti sanggup menggenapinya. Mari katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Saudara, Bapak dan Ibu, saya tidak sedang mencoba membangkitkan semangat saudara, tapi saya mau berkata, percaya, manifestasikan imanmu, pegang sampai akhir. Badai boleh datang kapanpun, tapi pastikan kita siap menari dan terbang di atas badai. Amin. Ini yang mau Tuhan sampaikan. Saya mau panggil Pak Sul maju ke depan. Sekali lagi maafkan saya. Come on, saya mau minta beliau untuk menutup dalam doa dan memimpin kita untuk menyembah sekali lagi di hadapan Tuhan. Hari ini beliau pakai hitam putih, saya diajak pakai warna hitam. Saya nggak punya hitam, Pak, saya bilang. Ini Pak lebih kenceng kan ini. Oke? Mari yuk sekali lagi bahwa kita berdoa. Bapak mengajak kita menyembah segala macam. Oke banget, sangat bagus banget. Saya minta Pak Sul sekali lagi untuk berdoa. Mari naikkan sekali, satu kali pujian. Kerjaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga.
seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, menguasai negara diruntuhkan. Biarlah nama Yahweh ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan bulan di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Shiritikina Santara Kumaya Shiritikina Santara Rakaya Santara
Firman telah dibentangkan di hadapan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika badai itu datang, kami justru menari di atas badai, dan kami tidak tergolongkan orang yang akan digulung oleh badai, tetapi sekali lagi kami akan menari di atas badai, dan kami akan membawa orang-orang untuk juga mereka ikut bersama dengan kami menari-nari di atas badai. Mereka maya sendiri. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, jadi kekuatan pengharapan di dalam kehidupan kami, dan kami tahu langkah apa yang harus kami ambil untuk boleh kami lakukan di dalam kami menghadapi badai. Terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa tercurah bagi kami secara melimpah-limpah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kami yang hebat dan luar biasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya